Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para bunda-bunda tersayang di kelas RPL tahun 2023. Baik, untuk mata kuliah kewirausahaan di paparan kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana mengenal perilaku konsumen. Baik, saya akan share screen. Bagaimana perilaku konsumen dalam perspektif pemasaran? Mengapa dalam perspektif pemasaran, bukan dalam perspektif keuangan? Bunda, ketika kita bicara keuangan, kita akan mengenal bagaimana caranya mengenal bagaimana caranya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan biaya kalau dari sudut pandang keuangan. Namun ketika kita masuk ke dalam pemasaran, tentunya tenaga-tenaga pemasaran yang masuk di lapangan itu wajib untuk tahu bagaimana konsumen itu berperilaku, yang akhirnya akan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau tidak produk yang kita tawarkan kepada mereka. Lalu para pemasar ini juga yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam mereka. Para pemasar ini tantangannya banyak. Bagaimana mereka harus tahu psikologi dari para konsumen mereka. Ketika produk sudah ditargetkan pada segmen tertentu, tiba-tiba tidak laku. Mana yang salah? Mungkin yang salah pada target segmennya. Mungkin salah pada posisi lokasinya. Mungkin salah ketika menetapkan pasar sasaran tertentu. Sehingga tidak berhasil pemasaran-pemasaran ini. Oleh karena itu perlu di-renew ataupun ditata ulang strategi untuk pemasaran selanjutnya. Kalau kemarin setelah kita bicara bagaimana caranya untuk berkomunikasi, kemudian kita melakukan praktek langsung untuk membuat poster ataupun terkait hal promosi. Nah, ini ada kaitannya, Bunda. Setelah kemudian promosi, kemudian edukasi produk, lalu bagaimana bahasa yang diberikan, itu ya, itu juga akhirnya bisa mempengaruhi. Namun tetap kita harus paham di mana target kita. Jangan-jangan produk kita yang salah. Nah, sepanjang beberapa pertemuan ini kita akan bicara mengenai konsumen karena the mostly memang kita akan berhadapan dengan konsumen, baik itu konsumen individu maupun konsumen perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan jabarkan gitu kan, memang kalau kita bicara mengenai perilaku konsumen, sejujurnya ini ada mata kuliah tertentu Bunda, tapi dalam wirausaha saya wrapping menjadi sedemikian padatnya hingga hanya 15 slide, namun insya Allah bisa memberikan insight untuk Bunda. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana memahami perilaku konsumen. Lalu yang kedua, sikap dan kepuasan konsumen seperti apa. Lalu kemudian yang ketiga, seperti apa sih lingkungan mikro dan makro dari konsumen ini? Lalu yang keempat, akhirnya semua hal itu akan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan suatu konsumen. Dan yang terakhir yang paling penting, tipe-tipe konsumen menurut buku yang telah ditulis kemudian didasarkan pada beberapa penelitian. Nah, kita bicara mengenai latar belakang dulu, Bunda. Ketika kita bicara konsumen, konsumen itu sangat beraneka ragam dan dapat dikelompokkan mulai dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, dan pola perpindahan tempat hingga pada tren ataupun selera. Ketika kita bicara selera, Bunda pasti paham, selera orang berbeda-beda. Karena apa? Karena konsumen itu adalah manusia dan pemasaran melibatkan manusia. Namun dalam bentuk perilaku. Perilaku apa? Pola pembelian produk, pola kebutuhan pada produk tertentu. Nah, sebagai seorang marketer ataupun owner ataupun pemasaran secara langsung yang direct langsung ke lapangan, semua harus bisa memahami kebutuhan dan keinginan yang menjadi motivasi, yang kemudian mendorong kebutuhan dengan diekspresikan dalam perilaku pembelian dan konsumsi suatu produk, baik secara general maupun secara individual.
Perilaku yang perlu dikenali tidak berarti mencampuri ataupun kita membahasakan seperti begini Bunda. Wah, itu kan urusan saya. Jangan sampai ada seorang marketer yang akhirnya itu seorang konsumen akan bisa merasakan atau berkata dalam hati seperti itu. Karena itu berarti sudah masuk ke dalam urusan pribadi konsumen. Kalau sudah seperti itu berarti fail Bunda, gagal. Karena konsumen tidak suka untuk dicampuri gitu kan. Mereka lebih suka privasi mereka tertutup. Namun memang ada beberapa kriteria yang akhirnya agak menyerempet sedikit, namun tetap kita hargai privasi beliau-beliau sebagai seorang konsumen. Perilaku yang dimaksud adalah latar belakang yang mendorong konsumen untuk membeli suatu produk. Perilaku konsumen itu bisa dikenali melalui berbagai cara, seperti misalkan survei, riset, lalu kemudian laporan jurnal pemasaran, ataupun media massa, ataupun statistik. Statistik dalam artian statistik suatu daerah ya Bunda. Lalu kemudian ada pertemuan-pertemuan rutin komunitas pemasaran yang akhirnya bisa membantu mengencourage dan apa ya, mereview knowledge terkait dengan bagaimana tren dari para konsumen kita. Lalu berikutnya kita melihat untuk perilaku konsumen sebagai disiplin ilmu, ini ada tiga sudut pandang Bunda. Yang pertama itu ada sudut pandang biologis, lalu pandangan infrafisik, lalu pandangan social behavior. Nah, untuk pandangan biologis, itu fakta ini bisa terlihat bahwa penting dalam menentukan perilaku konsumen atas dasar siapa saya. Lalu si konsumen mengatakan siapa mereka, lalu kemudian apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, sehingga apa yang mereka butuhkan. Nah, Bunda, selaku wirausaha, itu terakhirnya itu adalah poinnya, apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika Bunda bisa melihat ini sebagai pandangan biologis, contohnya saja nasi, beras, kan Bunda, lalu kemudian sekarang kesadaran masyarakat itu terhadap bahwa nasi itu mengandung gula, gitu kan, itu cukup tinggi. Jadi eh, masyarakat di kota seperti Surabaya maupun di Pasuruan itu sudah memahami bahwa awas beras ataupun nasi putih itu ada gulanya, gitu kan. Oleh karena itu perlu di, ditambahkan ataupun dicampur dengan beberapa biji-bijian seperti misalkan kalau di Surabaya ada beberapa nasi itu yang dicampur dengan ketan hitam, ada ketan putih juga, ya kan? Atau kita sebut sebagai beras beras merah, ya kan, Bunda? Nah, ada juga beberapa berbagai macam-macam seperti itu. Nah, sampai juga kepada eh, ada saya temukan ini dikatakan sebagai beras sehat ketika saya dapati di nasi itu su- bukan pandan ya Bunda, tapi ini daun jeruk. Jadi potong daun jeruk gitu. Itu katanya bisa meredam gula ataupun mengurangi gula yang ada ataupun hingga di berasnya itu berwarna ungu atau biru karena dimasukkan pada saat saat memproses menjadi nasi dimasukkan bunga telang. Nah, itu yang beberapa konsumen tertentu eh, mengolah nasi ini dengan menjual nasi ini sebagai rangkaian dari dicampur seperti itu harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan nasi-nasi dengan bentuk biasa. Dan itu kita bisa lihat ada beberapa orang dari kelas tertentu yang membutuhkan hal. Namun memang diperlukan product knowledge untuk beberapa orang. Lalu kemudian pandangan infrafisik. Ini dikatakan sebagai bagaimana brain itu mendominasi untuk melakukan pembelian. Apa yang dilakukan dan dibutuhkan oleh manusia. Kita misalkan di hari Minggu seperti ini,
Lalu kemudian pada saat minggu pagi banyak sekali ditemui masyarakat yang berkumpul, entah jalan-jalan hingga olahraga, gitu ya, di daerah CVD atau kemudian atau di daerah tertentu di alun-alun, misalkan di alun-alun Pasuruan. Di sana banyak sekali makanan dan minuman, gitu kan. Nah, jajar banyak dari ujung sampai ujung, gitu kan. Ketika orang paham itu, mereka cenderung jalan kaki ataupun naik bersepeda, olahraga terlebih dahulu, lalu membeli makanan tersebut, membeli minuman tersebut. Itu yang dikendalikan oleh pikiran, terutama ketika kita jauhkan dari banyaknya ini ya Bunda, banyaknya tempat tertentu seperti CVD ataupun alun Pasuruan. Misalkan saja di arena-arena untuk apa ya, kita bilang lari atau running ya. Sekarang kan sudah tren lagi tuh running, kompetisi-kompetisi biasanya disponsori oleh minuman isotonik tertentu gitu kan, ataupun minuman mineral tertentu. Nah, di area tertentu itu terdapat minuman-minuman tersebut dan bisa diambil oleh para runner ini, para pelari ini. Mereka cenderung, oh sudah mau sampai sana, mereka kan cenderung lari lebih cepat untuk bisa lebih duluan memperoleh minuman mereka supaya tetap dingin dan mereka dapat kebagian. Nah, kompetisi itu dilakukan untuk ini mengendalikan otak. Jadi bagaimana otak mengendalikan, ayo kita kuat, padahal di tengah-tengah tertentu mereka sudah tidak kuat, tapi ketika melihat ada yang pembagian itu di meter kil ataupun di kilometer berapa, mereka cenderung lari lebih cepat. Ya, itu yang namanya seperti infrastigik. Lalu kemudian pandangan social behavior. Ini tindakan seseorang dapat dipahami oleh pengetahuan tentang lingkungan sosial. Jadi ketika ini biasanya contohnya itu kalau kita bilang social behavior itu misalkan satu ruangan ataupun satu PKK, satu komunitas tertentu ada yang menjual barang, lalu kemudian ada yang tertarik, kemudian rame, wah akhirnya eh, apa yang diutarakan oleh teman-teman Bunda, dia mengatakan, wah ini bagus nih, barangnya itu segala macam. Oh saya beli 10, saya beli 3. Otomatis kayaknya di dalam hati, oh saya pengen beli juga. Sekalipun cuma satu, gitu. Tapi paling nggak beli supaya bisa eh, memiliki bahasa yang sama dan pembahasan yang sama terkait hal itu. Biasanya itu yang dikatakan sebagai social behavior. Dan ada pemasar-pemasar tertentu yang memang sengaja menciptakan hal itu. Nah, menstimulus, merespon bagaimana si konsumen akhirnya bisa merasa saya harus membeli barang tersebut. Lalu kemudian ataupun kalau tidak kita bilang barang ataupun saya memerlukan produk tersebut, bisa barang ataupun lalu selanjutnya kita akan bicara bagaimana tiga bagian tadi itu memiliki impuls-impuls. Pertama ada stimulus variabel. Faktor ini ditentukan oleh faktor eksternal. Jadi misalkan kalau kita bicara stimulus, ini banyak sekali. Ketika masuk di mall gitu, kita akan bisa melihat setiap eh, gerai gitu kan, outlet tuh bagus-bagus sekali. Bagaimana penataan barangnya, bagaimana ruang tokonya. Ketika membeli barang, jadi ada beberapa konsumen juga yang suka masuk ke outlet yang eksklusif dengan pelayanan yang maksimal eksklusifnya. Bagaimana pramuniaganya merajakan atau memperlakukan sebagai raja maupun ratu. Lalu kemudian iklan yang cukup besar, lalu kemudian brand yang sangat dikenal. Gak heran ketika kita bicara mengenai brand yang sangat dikenal, pasti penataan barang outletnya sangat bagus sekali. Dan ketika kita masuk di sana, membeli barang, kita keluar hanya ketika kita beli sedikit saja kecil. Misalkan kita contohkan saja iPhone ya Bunda. Kita masuk di Apple Store,
atau iStore gitu kan. Lalu kemudian kita masuk membeli barang tertentu, sekalipun itu cuma earphone, kalau kemudian diberi tas besar gitu kan, kalau kita bicara tasnya iStore, lalu kemudian kita berjalan dengan membawa tas iStore itu biasanya konsumen itu merasa pride-nya tinggi. Orang melihat, oh iStore, oh dia dia membeli barang ini. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang pemasaran. Oleh karena itu nggak heran ketika orang-orang ekonom ataupun orang akuntansi gitu ya, seperti saya, orang manajemen keuangan, eh, melihat hal itu tidak terpengaruh karena bagi kebanyakan orang-orang ekonom itu melihat bahwa dia memang sengaja melakukan stimulus ini lebih cenderung kepada fungsi yang diberikan. Nah, lalu kemudian orang-orang ekonom lebih cenderung mengatakan itu. Gak heran juga beberapa dosen-dosen saya ya S3 itu tidak ada yang pakai iPhone muda. Mereka cenderung tidak ada juga yang pakai Samsung. Tidak ada yang menggunakan Samsung Flip seperti sekarang, tidak. Mereka melihat fungsi yang paling besar yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kebanyakan dosen-dosen S3 saya itu menggunakan handphone yang benar-benar tidak bermerek. Kalau misalkan bukan ya ada mereknya, cuman bukan merek-merek yang besar. Saya contohkan saja Bunda, Infinix. Lalu kemudian yang paling top banget itu dosen-dosen S3 saya pakai Redmi. Udah, kebanyakan mereka kalau nggak pakai Infinix ya pakai Redmi. Itu uner Bunda sekalian. Karena mereka merasa bahwa fungsional yang paling diperlukan. Dan uang itu bisa diputarkan kembali ataupun ditabung untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita menemui orang-orang yang seperti ini, berarti cara untuk melakukan pendekatan itu pasti harus berbeda juga. Karena responnya pasti akan berbeda dibandingkan eh, anak muda sekarang yang mereka cenderung dengan brand. Mereka cenderung bangga, pride-nya tinggi ketika bisa punya sekedar selfie, lalu memperlihatkan bentuk kamera boba mereka. Nah, itu yang di apa ya istilahnya eh, itu konsumen dikerjai oleh para owner dari suatu perusahaan ini dan akhirnya mau tidak mau brand ini pun juga akan terkenal dengan tingkat yang di atas dari itu dengan harga segitu juga. Kalau kita bisa bicara fungsi paling besarnya apa sih? Lalu kemudian yang kedua, respon variabel. Faktor ini didorong kuat oleh aksi stimulus variabel karena ditekankan bahwa stimulus tadi itu akhirnya akan bisa merespon. Nah, ini konsumen-konsumen tertentu. Lalu yang ketiga, nah ini yang tadi saya katakan fungsi ini termasuk di dalam intervening dari variabel stimulus maupun respon ini. Yang akhirnya memodifikasi untuk persepsi tertentu, motif tertentu, atau menyikapi pada suatu peristiwa. Lalu selanjutnya kita akan bicara mengenai bagaimana perilaku konsumen itu dalam berbagai disiplin ilmu banyak sekali pengertian-pengertiannya. Seperti misalkan Pak James ini mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan dan menentukan tindakan itu merupakan sebagai perilaku konsumen. Lalu Zalman dan Wendeldorf ini mengatakan bahwa perilaku konsumen itu merupakan suatu proses, tindakan, dan hubungan sosial dalam menggunakan barang ataupun jasa sebagai akibat dari pengalaman yang iya, jelas ketika orang puas dengan apa yang mereka dapatkan ketika sudah pernah menggunakan produk ini, maka untuk selanjutnya ketika mereka puas, mereka cenderung akan membeli dengan merek yang sama juga. Nggak heran ini juga yang kemudian eh, ada jangan lupa ketika sikat gigi menggunakan Pepsodent. Jangan lupa Pepsodentnya padahal tidak menggunakan Pepsodent. Jangan lupa menggunakan odol. Odol itu adalah suatu. Nah, proses-proses yang bertahun-tahun akhirnya bisa brand tertentu bisa menjadikan suatu junction kalimat bahwa ini merupakan suatu tindakan. Itu kita sudah berhasil, dikatakan berhasil untuk mempengaruhi perilaku konsumen.
Lalu selanjutnya oleh London dan Bita mengatakan ini adalah proses pengambilan keputusan hasil proses evaluasi, memperoleh dan menggunakannya. Nah, ini biasanya konsumen yang agak eh, mungkin kalau orang bilang ini konsumen yang rewel bukan? Ini konsumen yang lebih banyak, sekarang banyak loh Bunda. Kalau kita online, ketika panjenengan membuka online store, kemudian membeli sesuatu, apa yang Bunda lihat? Ya kan? Bintangnya sudah sampai bintang 5 atau sampai bintang 4,5 nggak sih gitu. Ketika di bawah 4,5 cenderung tidak membeli. Nah, ini adalah proses untuk melihat evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh berbagai konsumen yang pernah membeli sebagai akhirnya intervening ataupun mendorong pengambilan keputusan sebagai suatu proses konsumen, lalu kemudian akhirnya mengiyakan untuk membeli di toko online store tersebut. Itu ada di London and Vita. Lalu kemudian Sigma dan Kanu ini mengatakan bahwa perilaku itu biasa mencari. Ya, memang kalau kita kembali lagi di perilaku kita di online store, ketika kita misalkan mencari blus jumbo muslimah gitu ya, misalkan seperti itu. Lalu keluar berbagai macam kan Bunda. Lalu kita cari mana yang lebih dekat dengan area kita supaya tidak terkena ongkir yang terlalu mahal. Itu proses mencari Bunda. Lalu kemudian ketika proses mencari, kita lalu kan evaluasi gitu kan. Nah, melihat tadi bintangnya, lalu kemudian setelah cocok segala macam, lalu ada juga yang kontak langsung ke penjual gitu kan, berinteraksi, lalu akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, proses untuk membeli ini berarti informasi-informasi yang didapatkan sebelumnya, sebelum keputusan itu merupakan suatu harapan akan bentuk barang yang akan didapatkan nantinya. Sehingga konsumen ketika berhasil ataupun pemasar berhasil melakukan hal itu, maka konsumen akan merasakan bahwa membayangkan nanti barang yang saya dapatkan adalah seperti ini. Dan alhamdulillah ketika memang barang yang didapatkan ketika sampai di rumah mereka gitu kan sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi adalah tentunya feedback buruk bagi penjual. Nah, itu yang tidak ingin. Lalu sama halnya seperti yang diterangkan oleh saya tadi, yaitu Solomon mengatakan eh, perilaku konsumen itu merupakan suatu proses untuk menyeleksi dalam pembelian, lalu menggunakan, lalu pelayanan, ide dan pengalaman untuk kepuasannya. Loh, ini lebih lebih banyak lagi ke depan ketika sudah menyeleksi lalu membeli, menggunakan lalu kemudian memberikan feedback gitu kan. Ataupun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalkan kita membeli blus tadi lalu ternyata blusnya tidak sesuai dengan warnanya gitu kan. Sebenarnya maka kontak gitu kan ke penjual bahwa tidak sesuai dengan itu berarti penjual memberikan apa pelayanan ketika terjadi ketidakpuasan atau yang biasa kita sebut dengan CS, customer support atau customer service seperti itu. Lalu kemudian akhirnya ketika mendapatkan feedback gitu kan, lalu kemudian kepuasan untuk diganti gitu kan, untuk pengalaman yang tidak menyenangkan untuk konsumen ini, akhirnya si konsumen menuliskan pengalaman yang memuaskannya tersebut. Nah, sebaliknya kalau pengalaman tidak memuaskan, pasti dia akan menulis feedback tersebut. Lalu berikutnya kita akan bicara yang bab 2, bagaimana sikap dan kepuasan konsumen. Nah, kalau sikap dan kepuasan konsumen ini sebagai produk lagi tadi Bunda, apa yang Bunda temukan tadi di bab 1 itu sebenarnya adalah Bunda harus ingat apa siapa pembeli, bagaimana cara mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, dan mengapa mereka membeli. Lalu apa saja yang dapat menstimulus eh, keinginan mereka untuk membeli produk Bunda atau mendapatkan produk Bunda. Bagaimana panjenengan selaku penjual
itu bisa memberikan jawaban terhadap berbagai rangsangan respon yang diinginkan oleh konsumen. Ya, Bunda. Lalu kemudian di bab 2 kita bisa menyaksikan tentang kepuasan konsumen. Menurut Hadi Irawan di buku tahun 2027 ada 10 prinsip kepuasan konsumen yang perlu diperhatikan oleh Bunda selaku entrepreneur. Yang pertama, menanamkan kepuasan, menuai laba dalam artian membeli barang, lalu kemudian dapat cashback. Kita juga akhirnya menuai laba kan Bunda untuk konsumen. Membeli barang, mendapatkan poin, diskon. Nah itu juga. Lalu ketika follow tokonya di e-commerce ataupun di Shopee, mendapatkan diskon. Nah itu kepuasan dari sisi menuai laba. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, pilih konsumen Anda baru kemudian Anda puaskan. Jadi ketika panjenengan memiliki ide barang tertentu yang akan Anda barang ataupun produk ataupun jasa tertentu yang akan Bunda kerjakan sebagai barang entrepreneur Bunda atau output entrepreneur Bunda gitu kan. Nah, Bunda wajib untuk tahu, nah konsumennya ini siapa ya? Milih dulu konsumennya. Baru kemudian bagaimana cara kita memuaskan mereka. Nah, cara memuaskan mereka ini berarti kita wajib selaku penjual wajib untuk menjadi seorang konsumen dalam berbagai ragam konsumen. Nanti ini kita bicara mengenai PPD, Value Proposition Design. Nah, kita akan melihat. Lalu yang ketiga, bagaimana memahami, mengontrol, dan menggali harapan dari konsumen. Ini juga ada di value design. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalkan tangible, reliability, responsibility, assurance, dan empathy, gitu kan. Kalau empathy sudah pasti, ini akibat yang adanya beberapa kegiatan-kegiatan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun ketika membeli produk tertentu, berarti panjenengan misalkan kalau sekarang yang lagi santer banget ya, lagi tren itu akan didonasikan untuk Gaza, misalkan seperti itu. Nah itu empati itu yang dirangsang ketika konsumen tahu, oh berarti kalau saya membeli barang ini, sama saja saya membantu atau menyalurkan sebagian dari uang saya untuk Palestina. Nah, itu empati. Ada beberapa produk yang melakukan hal. Lalu yang kelima, faktor emosional. Nah, faktor emosional ini ada kaitannya dengan estetika, self-ekspresif, dan brand personality. Estetika, self-ekspresif ini sudah saya utarakan tadi terkait dengan I-score tadi. Ya. Lalu kemudian yang keenam, sistem dan efektivitas penanganan komplain. Nah, ini terkait dengan CS tadi juga. Lalu yang ketujuh, garansi yang didapatkan ketika konsumen membeli produk kita. Lalu yang kedelapan, bagaimana Bunda harus wajib tahu gitu kan, harus tidak hanya sekedar menjual ataupun mengupayakan target market untuk produk ataupun jasa Bunda tercapai, tapi Bunda juga wajib untuk melakukan riset kepuasan konsumen. Karena feedback konsumen itulah yang kemudian akan mempengaruhi beberapa konsumen, calon-calon konsumen yang baru. Dan ini wajib untuk di show up. Gak heran, di seluruh e-commerce itu selalu ada yang namanya bintang dan feedback. Baik feedback secara tulisan maupun gambar maupun video. Lalu yang kesembilan, ini karyawan. Kita perlu tahu bahwa peran karyawan itu mereka merupakan motor dari bidang usaha Bunda. Lalu yang ke-10, bagaimana leader, yaitu Bunda, dalam menyikapi perilaku-perilaku konsumen dan memuaskan konsumen. Selanjutnya, kita akan bicara bagaimana kepuasan konsumen itu didefinisikan sebagai seluruh sikap yang ditujukan konsumen atas barang dan jasa, hasil dari evaluasi, dari feedback tadi Bunda, lalu kemudian terinspirasi untuk membeli, dan menggunakan barang jasa tersebut. Terus ketika misalkan Bunda ingin sekaligus konsumen itu
apa menjadi apa ya, menjadi promotor gitu ya kan, mempromosikan barang Bunda, maka Bunda kan bisa mengatakan, silakan evaluasi produknya sekaligus eh, di dijadikan video, lalu diberikan nilai dan dimasukkan di IG, lalu kemudian diberikan tanggapan, nanti akan mendapatkan cashback. Nah, itu salah satu dan banyak sekali yang dilakukan, dan itu merupakan salah satu strategi bagaimana menyikapi perilaku konsumen yang akhirnya menstimulus mereka untuk melakukan pembelian ulang, kan? Menstimulus orang lain juga untuk menjadi calon konsumen. Tanpa sadar, konsumen yang telah memberi barang untuk mendapatkan cashback 50%, mereka cenderung, oh iya, oke, saya lakukan hal ini. Tanpa sadar mereka sebenarnya bekerja menjadi seorang pemasar dari produk Bunda, ya kan? Lalu kemudian, oleh karena itu yang dikatakan sebagai strategi. Semakin menarik strateginya, maka semakin banyak konsumennya, dan konsumen merasa menjadi satu bagian dari usaha Bunda. Dan mereka bangga ada yang seperti itu Bunda. Mereka bangga malah menjadi satu bagian sekalipun mereka bukan reseller, sekalipun mereka bukan dropshipper. Lalu kemudian kita berikutnya bicara mengenai lingkungan mikro dan makro. Ketika kita bicara mengenai lingkungan makro dan mikro, di lingkungan makro yang besar sekali, Bunda akan bisa melihat bahwa konsumen itu ada kaitannya dengan politik. Baik, kok bisa sengaja saya tulis politik? Karena memang saat ini kita em, dalam posisi yang memang benar di lingkungan politik, karena mau pilpres kan Bunda, kita akan bisa melihat apa sih kaitannya, dan Bunda bisa melihat di sana. Lalu kemudian bagaimana lingkungan ekonominya, lalu bagaimana lingkungan sosialnya. Kok social impact ini akan terjadi ketika kita bicara mengenai komunitas tadi. Lalu bagaimana lingkungan budayanya. Budaya ini ada loh Bunda, ketika kita bicara mengenai eh, budaya tertentu ya. Eh, kalau kalau sudah masuk, ada beberapa orang gitu ya, ketika sudah masuk ke dalam toko tertentu, apabila kita masuk di sana maka kita harus membeli. Kalau tidak membeli, kita malu ataupun kita sungkan. Nah, itu ada beberapa konsumen tertentu yang memiliki budaya hal. Ada beberapa juga cuek bebek. Lalu kemudian yang kelima, ada transfer teknologi. Kalau transfer teknologi sudah pasti Bunda, kita melihat transfer teknologi ini, misalkan ketika Bunda eh, pesan di, maaf saya, departemen store tertentu tidak ada, lalu biasanya departemen store tertentu ini itu cenderung untuk melihat, tapi dengan value yang biasanya harganya mahal ya Bunda. Coba kita lihat gitu kan di gerai tertentu, jangan ke departemen store, taruhlah di outlet tertentu, kita cek dulu store gudang kita gitu. Store gudangnya padahal maksudnya adalah melihat outlet yang lain, melihat departemen store yang lain, yang sama-sama dengan nama yang sama, dengan naungan yang sama. Misalkan sama-sama, kalau saya masukkan, misalkan kalau bukan outlet, bukan gerai, atau bukan department store, tapi ini, misalkan mobil ya, Toyota gitu kan. Nah, Toyota itu kan ada di mana-mana kan beda. Nah, ketika misalkan saya kepingin warna putih, ya nggak ada, nggak jadi dia. Oh, sebentar Pak, saya cenderung begitu. Sebentar Bu, pemasar, kita bisa cek. Kita punya koneksi ke seluruh Indonesia, terutama Jawa. Kita cek, ada Bu, setelah lama, ada beberapa lama, hanya beberapa menit ataupun hanya beberapa 1 jam gitu kan. Ada Pak, mesti warna putih dengan kondisi foto seperti ini. Siap untuk diluncurkan ke rumah panjenengan. Misalkan, Bu, Pak. Nah, itu bagaimana transfer teknologi yang dilakukan antar gerai tersebut akhirnya bisa mempengaruhi keputusan dari pembeli, si konsumen yang akhirnya, baik saya akan beli. Karena sesuai dengan keinginan dan harapan dari konsumen. Lalu kemudian lingkungan kependudukan. Nah, kalau kita bicara mengenai demografi ini, Bunda. Kalau demografi ini ada kaitannya dengan umur, usia, segala macam, lalu tingkat pendapatan. Lalu kemudian kita bicara yang tadi, ada, kalau makro adalah lingkungan bisnis. Di sekitar lingkungan konsumen tersebut,
kebanyakan bisnis apa ya? Jangan sampai ketika mereka, taruhlah di Ponorogo, isinya sate semua gitu ya Bunda. Terus kita jualan sate juga, wah ya sudah kalah Bunda dengan beberapa sate yang sudah lama di sana atau di lingkungan tertentu lah sudah lama ada di sana dan menjadi jujukan orang banyak orang. Sekali dengan outlet tampilan outlet yang bagus segala macam, hanya kok yang bagus tuh biasanya laku tapi hanya di skala tertentu, terus setelah itu sudah kosong, kembali lagi orang-orang berbondong-bondong ke sate yang memang sudah lama dan menjadi terkenal atau terkenal di area tersebut. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika lingkungan bisnis itu banyak satenya, ya Bunda misalkan membuka tempat yang ada kaitannya, misalkan apa ya, saya sebut nama nggak apa-apa ya. Misalkan toko frozen food, nah frozen food kan banyak banget kan Bunda. Nah, toko frozen foodnya di sana ada lebih banyak fokus ke ayam potong yang dengan merek tertentu, dengan kualitas yang tentunya bagus. Kalau bisa membeli dalam jumlah banyak, maka ada diskon tertentu pula. Nah, itu bisa continue di sana. Lalu kemudian kalau kita bicara pro itu tadi ya. Sekarang kita bicara mikro. Kalau mikro kita bicara bagaimana lingkungan konsumen ini, di mana dia tinggal, seperti apa gaya keluarga intinya, ada siapa saja dia, apakah lengkap ada eh, suami, istri, anak. Jangan-jangan cuma suami istri saja, belum ada anak. Ketika ditawarkan mengenai baju bayi kan ya nggak pas, ya kan? Lalu kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi keluarga sebagai konsumen. Misalkan variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan yang ada kaitannya dengan kebutuhan keluarga tersebut. Akhirnya kemudian mesti jadinya pengambilan keputusan. Siapa pengambil keputusan yang paling utama? Bukan ayahkah? Atau jangan-jangan ada nenek pun kakek? Lalu kemudian psikografik perilaku konsumen. Psikografik ini bagaimana antara psikologi di perilaku konsumen. Oleh karena itu, kalau yang terakhir, yang keempat ini, maaf, yang ketiga ini psikografik perilaku konsumen ini biasanya para penjual itu sekarang sudah ada namanya pengetahuan terkait dengan perilaku yang apa ya, kalau kita bicara gestur. Nah, ada ada penelitian ataupun ada mata kuliah tertentu yang ada kaitannya dengan gestur. Melihat tatapan mata, gerak mata, gerak alis, gerak kening, gerak rambut, gerak badan, itu akhirnya bisa menandakan sesuatu kejadian ataupun apa yang dipikirkan oleh si konsumen tersebut. Nah, akhirnya seorang konsumen itu pasti melihat apa yang terjadi di situasi mereka. Nah, kita sebagai penjual itu dengan melihat gestur-gestur tersebut bisa akhirnya memprediksi apa saja faktor situasi dalam psikologi yang dihadapi oleh si konsumen yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan panjenengan selaku owner ataupun selaku um, entrepreneur. Lalu kemudian kita akan bicara pengambilan keputusan. Nah, kompleksitas-kompleksitas tersebut ya, itu tentunya mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana akhirnya kita bisa melihat demografis, psikografis, kepribadian, akhirnya bisa memotivasi konsumen untuk membeli. Lalu intensi, sikap, kepercayaan dan perasaan konsumen yang berhasil digait menjadi satu blended dengan mereka antara si marketer dengan konsumen, maka si konsumen itu merasa bahwa saya perlu produk ini. Nah, blended, intensi, sikap itu yang harus wajib untuk dilakukan ketika kita bicara mengenai individual consumer behavior yang langsung konsultasi tentang kebutuhan mereka. Nah, namun ada beberapa makro kalau kita bicara lagi, saya ulangi lagi ya Bunda, itu ada budaya, lalu kemudian
etnisitas ataupun kelas-kelas sosial tertentu. Kalau kita bicara mengenai kelas sosial tertentu, kita akan bicara bagaimana eh, ini aja, bagaimana misalkan Bunda mengeluh ya ayah ada lagi gitu kan tentang suami Bunda misalkan membeli mobil tertentu atau membeli uh, gadget tertentu gitu kan ini ada kaitannya mungkin dengan pride beliau gitu kan itu ada beberapa kelas-kelas sosial tersebut baik bagi pria maupun wanita. Kalau wanita kebanyakan mungkin kalau bisa kita lihat ya tas branded, kemudian baju branded, gadget branded gitu kan, sepatu branded, ataupun kalung, anting, semua serba emas gitu kan. Semakin besar gram yang ditunjukkan dengan emas yang digunakan, semakin tinggi. Nah, ini udah budaya ya loh, Bunda. Ada budaya di daerah tertentu di mana semakin besar emas yang digunakan oleh seorang wanita berarti itu secara tidak langsung menunjukkan kelas sosial beliau. Dan ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang-orang tertentu yang memiliki produk-produk yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Terutama ketika kita bicara kelas sosial, budaya, akhirnya di satu keluarga tersebut akan membudaya hal itu juga. Itu akhirnya mempengaruhi bagaimana sikap, perilaku salah satu rumah tangga tersebut, baik pada si anak laki maupun si anak wanita. Mungkin ada perbedaan, mungkin ada ketika memang si anak tidak sesuai, seperti itu. Nanti baru terlihat ketika besar. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, itu adalah simpelnya ketika saya simpulkan mengenai bab 3 tadi. Sekarang kita masuk ke dalam pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini selalu diawali dengan langkah-langkah satu, pengenalan kebutuhan mereka. Si konsumen pasti akan melakukan itu. Bagaimana mereka membutuhkan produk atau jasa ini. Lalu, apakah saya butuh sekarang? Itu kita bicara mengenai waktu. Lalu, ketika situasi yang berbeda, nah, contohnya aja misalkan pada saat COVID yang dulu ya Bunda, kalau bukan sekarang ini sudah ada COVID ya, aduh, saya takut sekali akan kembali lagi ada COVID. Nah, ketika pada saat COVID, dulu yang kita biasanya tidak bermasker, pakai masker. Ada yang perubahan-perubahan tersebut. Yang dulu biasanya kita tidak aware tentang kebersihan tangan kita, yang setiap saat wajib untuk menggunakan hand sanitizer, gitu kan. Akhirnya permintaan hand sanitizer meningkat. Karena ada yang berubah situasi. Lalu kemudian kepemilikan produk. Kalau kepemilikan produk ini ada kaitannya dengan pride, saya katakan tadi. Lalu kemudian konsumsi produk. Nah, itu akhirnya mendorong untuk melakukan konsumsi produk bagaimana kebutuhan tadi, timing, situasi. Itu akhirnya situasi akhirnya menderive konsumsi dari suatu produk. Nah, setiap individu pasti akan berbeda karena memiliki kemampuan untuk membeli sesuatu itu berbeda. Gak heran ketika kita bicara mengenai hand sanitizer itu di sana ada berbagai macam merek hand sanitizer dari berbagai perusahaan tertentu dengan harga yang berbeda-beda. Nah, kenapa ada hal seperti itu? Karena perusahaan tahu bagaimana memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dengan membeli barang dengan harga sekian, maka mereka sudah bisa merasakan lain-lain dengan jumlah mililiter yang sama, jumlah ml yang sama. Lalu kemudian ada pengaruh pemasaran, ada kaitannya dengan em, persepsi, kemudian promosi, lalu evaluasi sebentar. Baik, selanjutnya kita akan bisa melihat bagaimana pengaruh pemasaran, pencarian informasi, pencarian internal, hingga pencarian dari eksternal ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana analisa pengambilan keputusan, paling tidak kita memprediksi seperti hal ini. Kalau kita melihat menurut Prasetya dan Halau di tahun 2005 serta Muller 94 ada 6 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, itu konsumen dapat menilai dengan baik apa yang akan diambil didasarkan akan kebutuhannya, keuntungan yang didapatkan yang mendapatkan produk atau jasa itu. Lalu apa kegunaan dari produk ataupun jasa itu, serta identifikasi alternatif keputusannya ketika tidak menggunakan uh,
produk ataupun jasa panjenengan, mereka cenderung lari ke kompetitor yang mana? Lalu kemudian kita bisa dari sudut pandang berarti itu ekonomi. Kalau ada sudut pandang pasif, kognitif, emosional, psikologi, maupun hingga pada ilmu jiwa. Nah, ini semua bisa panjenengan baca, kemudian panjenengan rasakan gitu kan. Lalu apakah saya termasuk dari sekian banyak? Kurang lebih saya pun juga merasakan hal itu dari ekonomi sehingga ilmu jiwa pun juga masuk ke dalam analisa pengambilan keputusan saya dalam menggunakan suatu barang atau membeli ataupun menggunakan jasa tertentu. Lalu kemudian kita bicara bagaimana tipe-tipe dari seorang konsumen. Nah, tipe-tipe konsumen ini uh, menurut Ernest Kästner itu ada tiga tipe, yaitu tipe piknis, ada tipe leptosom, ada tipe atletis. Nah, ini nih ada kaitannya sama badan. Biasanya kalau pemasaran ataupun yang terjun langsung ke lapangan itu akan cenderung melihat bentuk fisik. Nah, kita akan bicara mengenai bentuk fisik ini, kita bicara awal kita melihat bagaimana konsumen kita. Nah, kita melihat, oh, badannya bentuk badan bulat, agak pendek, wajah bulat lebar. Nah, yang belum ini sebenarnya seperti saya, Bunda. Bentuk badan bulat, tinggi, besar. Nah, itu nggak ada di sini, Bunda. Itu tuh kita melihat Ernest Hassler harusnya melakukan penelitian ulang kembali gitu kan, sehingga ada penambahan yang keempat mungkin tipe apa ya, seperti yang saya utarakan tadi. Lalu kemudian menurut John Stone, nah ini ada berbagai macam dia dia bicara bagaimana dari seorang pria, dari wanita, lalu kemudian dari remaja, itu ada kaitannya dengan bagaimana mereka melakukan pembelian keputusan-keputusan tersebut. Nah, lalu ada beberapa trik ataupun strategi yang bisa dilakukan untuk beberapa konsumen-konsumen ini, gitu kan. Lalu kemudian ada konsumen lanjut usia, ada konsumen yang cenderung pendiam. Kalau kita bicara mengenai kadang dia introvert ya. Lalu ada konsumen yang suka bicara berarti ekstrovert. Lalu ada konsumen yang gugup dia untuk membeli dia bingung gitu kan introvert juga. Lalu ada konsumen juga ragu-ragunya. Konsumen yang 5, 7 dan 8 itu adalah konsumen yang mencirikan introvert seseorang. Lalu ini yang diutarakan oleh Gaston. Lalu kemudian ada konsumen yang sering bantah kita. Pernah kan Bunda, Bunda mungkin punya orang klien Bunda gitu kan, yaitu orang tua dari anak-anak didik Bunda gitu kan yang suka membantah ketika diberitahukan sesuatu gitu kan. Nah, itu konsumen pembantah masuk di sini juga Bunda. Lalu kemudian yang ke-10 ini ada konsumen pendatang yang biasanya orang benar-benar pendatang baru dalam lingkungan yang baru, biasanya couple yang masih benar-benar newbie, punya anak masih kecil, pindah ke Pasuruan, itu konsumen pendatang bisa dikatakan seperti itu. Lalu ada konsumen sabar. Konsumen sabar tuh cenderung bukan diam, dia cenderung bertanya, kemudian dia tetap menanyakan dengan intonasi yang pelan, lalu tidak gegabah dalam memutuskan, lalu dia yakin pada yang dia pilihnya, ada kaitannya juga dengan konsumen yang kekeh ini ya, lalu kemudian kadang juga dia tidak suka membuang waktu karena mungkin dia sudah tahu apa yang dia inginkan. Namun ketika marketer yang ada di lapangan ini berhasil, gitu ya, berhasil untuk mempengaruhi keputusan beliau, sudah pasti dia akan appreciate dan kemudian akhirnya percaya pada produk yang ditawarkan ataupun jasa yang ditawarkan oleh Bunda selaku entrepreneur. Lalu ada beberapa konsumen yang curiga, suspicious. Nah, konsumen yang curiga ini biasanya ada kaitannya sama produk asuransi, asuransi. Nah, produk asuransi ini yang kemudian ada jangan-jangan uang saya mau dikemanakan ya? Apa benar ya dibuat untuk itu ya? Kok kok banyak ya? Ataupun konsumen untuk bank-bank retail yang memberikan produk-produk tawaran pinjaman uang. Nah, ini sebagai konsumen wajib untuk curiga gitu kan untuk melihat berbagai macam ya kan. Jangan sampai akhirnya terjerat.
Lalu kemudian ada konsumen yang angkuh, biasanya selalu ingin menjadi pusat perhatian. Wah, kalau udah kayak gini, seneng Bu, marketer Bu. Kalau ada konsumen yang jadi pusat perhatian, dikasih yang bagus-bagus, yang paling top, yang paling tinggi, yang paling mahal. Nah, ketika ada konsumen yang angkuh seperti ini, wah itu bisa digunakan. Maksudnya bisa dilancarkan strategi. Nah, ini biasanya marketer seperti itu. Dan itulah mengapa beberapa orang-orang ekonom tertentu, termasuk juga rekan-rekan saya yang karena sudah memahami hal ini, gitu kan, tidak tidak memutuskan sesuatu berdasarkan eh, mahal ataupun merek sesuatu benda ataupun jasa. Dan turun pada fungsi lalu kepuasan yang didapatkan dalam long term. Nah, biasanya ada produk tertentu yang melakukan hal ini. Dan itulah akhir ya Bunda dari perilaku konsumen. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, selamat beraktivitas kembali dan sampai berjumpa kembali. Saya akhiri.